Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini sengaja aku bikin untuk membantu teman-teman untuk mempelajari rangkaian kombinasional. Dimana hal ini aku akan membahas dua rangkaian yaitu decoder dan juga encoder. Dimana kedua rangkaian ini adalah bersifat kebalikan gitu. Nah yang pertama kita masuk ke decoder dulu gitu. Decoder adalah suatu bentuk rangkaian logika yang fungsinya itu menyederhanakan input, di mana inputnya ini berupa bilangan biner, menjadi sebuah output yang mudah dipahami, yaitu dalam bentuk desimal. Karena kita sebagai manusia biasa, yang kita pahami adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah bilangan desimal gitu. Nah, decoder ini memiliki sejumlah n input dan 2 pangkat n output. Jadi misalkan inputnya 2 berarti outputnya adalah 2 pangkat 2 gitu. Berarti outputnya 4. Jadi kalau dia punya input 2, outputnya akan 4. Kalau dia punya input 3, maka 2 pangkat 3 berarti 8. Maka outputnya akan bernilai 8 gitu. Maka decoder ini juga bisa disebut sebagai n to 2 pangkat n decoder gitu. Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Selain sifat yang tadi aku sebutin ya, mempunyai n input dan 2 n output, dia juga adalah rangkaian yang bisa dibentuk hanya dengan menggunakan gerbang AND atau OR. Jadi nggak perlu menggunakan IC decoder pun bisa. Tapi untuk kedepannya aku juga akan menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan rangkaian decoder menggunakan IC decoder itu sendiri. Kemudian hanya satu output yang diaktifkan gitu. Jadi misalkan dan itu bergantung sama inputnya, nilai inputnya. Karena kan kalau kembali lagi ke pengertiannya, decoder tadi kan menerjemahkan nilai biner ke dalam nilai desimal gitu. Jadi contohnya misalnya dia punya input 3, berarti outputnya kan 8. Nah, contohnya ini misalkan 2 inputnya 2, outputnya 4 gitu ya. Berarti XY ini adalah inputnya, F0, F1, F2, F3 ini adalah outputnya. Sama halnya dengan yang di sini ya, di rangkaian logikanya. Ini ada X dan juga Y. Kemudian input outputannya ada F0, F1, F2 dan F3. Nah, rangkaian ini juga rangkaian decoder yang dibentuk menggunakan gerbang logika N gitu. Nah, ini contohnya. Misalkan inputnya kan berarti kalau ada 2 bit, berarti kan ada 00, 01, 10 dan 11. Ketika inputnya itu 00, maka yang diaktifkan hanya salah satu aja, dan yang diaktifkan adalah di antara F0, F1, F2, dan F3 ini yang diaktifkan cuma F0. Kemudian ketika inputannya 01, salah satu yang diaktifkan adalah F1, lainnya 0. Kemudian ketika inputannya 10, maka yang diaktifkan adalah F2, lainnya 0. Jadi kalau sifatnya decoder ini memang hanya salah satu output yang diaktifkan dan itu bergantung dengan inputnya gitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan IC decoder ya, ini banyak dijual secara umum. Beberapa diantaranya adalah 74LS48, ada 74LS154, 74LS138, 74LS155 gitu. Nah, di antara ini itu ada pin EN gitu. Nah, pin EN sendiri ini fungsinya untuk menonaktifkan output gitu. Jadi, nah, ini ada contoh misalkan kita pakai IC 74LS138 gitu ya. Nah, di mana 74LS138 ini punya kaki input, kemudian kaki enable, kaki ground, kaki output dan juga kaki VCC gitu. Nah, ini udah ada keterangannya. Jadi untuk kaki 1 2 3 berarti ini A B C, ini adalah kaki inputnya. Nah, kemudian untuk kaki 4 5 6 ini merupakan kaki input enable-nya. Jadi ini dan ini itu merupakan kaki input enable-nya. Kemudian kaki 8 ini ground, kaki 16 adalah VCC, kemudian 7 sampai 15. Jadi dari ini, kemudian ini sampai sini itu adalah kaki outputnya. Nah, jadi karena ini aktif low ya kalau kita lihat karena dia ada node-nya, maka kalau ABC ini kan inputannya ya, nilai ABC ini diberikan tegangan low, maka kaki yang akan menyala seharusnya adalah kaki 15 gitu. Maka kaki 15 atau Y0 ini akan berlogika 0 atau akan aktif artinya. Dan seterusnya, ini bergantung dengan tabel kebenarannya. Jadi seperti yang sudah tak jelaskan sebelumnya.
Nah, ini tabel kebenaran yang tadi ya, ada dua, ini aku kasih dua contoh aja. Ada yang input 2 outputnya 4, ada yang input 3 outputnya 8. Sebenarnya prinsipnya sama aja, menggunakan AND, juga bisa menggunakan OR. Nanti bedanya adalah di persamaan logikanya aja. Berarti kan ini nggak pakai AND tapi pakai OR ya. Berarti kayak kemarin masih inget ya prinsipnya SOP sama POS. Itu juga akan berpengaruh ke nanti kalau misalkan ada penyederhanaan keymap. Nah, kemudian inputnya sama karena ini 3 input, berarti ada X, Y, Z. Kita sediakan juga gerbang NOT-nya untuk nanti misalkan ada X yang bernilai 0x, Y atau Z yang bernilai 0. Kemudian itu dari decoder. Sekarang kita beralih ke encoder, di mana encoder ini adalah kebalikannya dari decoder gitu. Nah, encoder ini merubah suatu sinyal input diskrit atau desimal menjadi outputnya berupa kode biner. Jadi kalau tadi kita perhatikan di decoder itu inputannya sedikit, outputannya yang banyak. Justru di encoder ini kebalikannya. Jadi encoder ini inputannya banyak, outputnya sedikit gitu. Jadi encoder ini akan mengkodekan. Kalau decoder itu kan mendikut gitu ya. Jadi yang semula dikodekan kemudian diterjemahkan lagi gitu ke dalam bahasa manusiawinya. Nah, kalau encoder ini justru diubah ke dalam bahasa binernya gitu. Jadi dia akan mengkodekan gitu setiap jalur input yang aktif menjadi sebuah kode biner gitu. Nah, persyaratannya atau sifat encodernya apa sih selain itu tadi ya jumlah inputan yang kebalikan dari decoder, yaitu inputannya yang 2 pangkat N, outputnya yang N. Jadi salah satu inputnya itu juga hanya akan aktif salah satu, hanya salah satu aja. Jadi nggak bisa inputnya itu lebih dari satu yang aktif. Jadi kebalikannya, hanya dibalik aja sisinya gitu. Kemudian outputannya nanti akan merepresentasikan bilangan biner dari bilangan desimal yang direpresentasikan di inputan tadi. Misalnya inputannya 8. Nah, yang aktif misalnya 5. Berarti dia akan mengkodekan outputannya itu akan mengeluarkan nilai biner dari desimal 5 gitu. Kemudian ini sama juga bisa dibangun menggunakan gerbang AND atau OR. Nah, kalau yang tadi, kalau encoder ini dia memang banyak digunakan untuk kompresi data, tapi kalau decoder itu tadi aku kelewat menjelaskan ya. Jadi di decoder itu selain ada 3 ke 8, 2 ke 4, terus ada 4 ke 16, dia juga bisa digunakan untuk dari inputan yang berupa bilangan biner, kemudian outputannya itu bisa kita sambungkan kalau kita menggunakan IC decoder ya, itu bisa kita sambungkan ke 7 segmen. Jadi dia merepresentasikan sebuah inputan biner, kemudian dia akan mengoutputkan sebuah nilai desimal yang ditampilkan dalam bentuk 7 segmen sehingga lebih mudah dipahami. Itu juga bisa gitu. Nah, ini salah satu contoh decoder. Ini aku pakai 74LS138 dengan 3 buah inputan dan juga 8 buah output. Jadi ini aku ambil IC 74LS138, kemudian inputannya ini aku menggunakan logic toggle. Kemudian outputannya ini aku masih tampilin pakai logic pro gitu. Nah, ini tinggal kita sambungin aja. Kemudian ini juga disambungin. Nah, untuk E-nya ini kan untuk enable-nya. Jadi enable-nya ini nanti harus kita nyalakan semua gitu. Karena ini E2 dan E3-nya itu ada not-nya. Ini kan lambang not ya. Jadi kalau ada not-nya, maka dia adalah aktif low gitu. Jadi ketika dia bernilai 0, justru dia nilainya aktif gitu. Ini kalau kita coba ketika nilainya 111, output yang keluar adalah output yang aktif adalah yang 7 gitu ya. Berarti 111 ini adalah kode biner dari angka 7 gitu. Kemudian kalau kita misalkan kita nolkan semua, yang aktif akan adalah Y0. Berarti ini karena aktif low ya guys. Jadi karena ada
bulatnya ini makanya aktif low, jadi 0 justru kita baca sebagai tanda yang aktif gitu ya. Jadi ketika 000 maka biner yang keluar desimal yang keluar adalah Y0 gitu, bahwa dia merepresentasikan nilainya adalah nilai desimal dari biner 000 adalah 0. Kemudian kalau misalkan 001 maka yang aktif adalah Y1. Kemudian kalau 010 yang aktif adalah Y2 dan seterusnya. Ini merepresentasikan nilai desimal dari sebuah inputan biner gitu. Nah, aku jelasin sampai sini aja. Nanti teman-teman coba sendiri. Sampai sini videonya, semoga membantu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.